والتعليم والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله ودعوته إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلوم في دارين آمين. رضي الله عنكم. الفصل الأول شواهد الوراء وأصوله الشرعية. Pelajaran pertama tentang perhatian dari sifat wara dan usul ataupun intisari daripada syariah, daripada syariat. Faminha ma warada, maka di antara apa-apa yang telah disampaikan, min dari anna itabatal mat'am, sesungguhnya menjaga makanan, memberikan makanan, muqaddamatun ala amalis salih, merupakan sesuatu yang sangat prioritas untuk sebagai syarat pelaksanaan daripada amal-amal soleh. Itabatul mat'am, menjaga ya, maksudnya memperhatikan daripada makanan. Muqaddamatun, yang paling diutamakan, ala amalis soleh, atas melaksanakan amal-amal soleh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhar rusulu, wahai para utusan Allah, kulu, makanlah kalian, minat thayyibati, dari sesuatu yang baik, yang bersih, yang suci, wa'malu salihan, dan laksanakanlah amal soleh. Jadi menjadi satu syarat dan menjadi satu ketentuan bagi kita di saat apabila amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah. Apapun bentuk amal ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi prioritas adalah apa yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Maksudnya gimana nih? Karena setiap minuman, makanan, pencaharian, hasil yang kita peroleh, yang kita pergunakan, itu menjadi syarat diterima atau tidaknya amal ibadah kita kepada Allah. Ya. Makanya di dalam Zubat itu Ibnu Ruslan, beliau mengatakan, wa ta'atun mimman harama ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Ada orang yang taat, rajin ibadahnya kepada Allah,
solatnya 5 waktu, berjamaah di masjid, tidak tinggal takbiratul ihram, puasa sunnah Senin Kamis, puasa dawam, puasa Nabi Allah Daud, ya, rajin ibadahnya kepada Allah. Tetapi di dalam ketaatannya itu dia tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya. Dia tidak peduli mau itu halal, mau itu haram, mau itu subhat, dari hasil nipu, dari hasil membohongi orang. Yang penting kenyang menurut perutnya, enak menurut dirinya, dia nggak peduli. Yang penting aku taat aja. Aku sholat. Datang Ramadan aku puasa. Aku punya duit lebih, aku umroh. Sekalipun duit daripada hasil dia berangkat umroh haji itu bukan duit yang dibenarkan. Bukan duit yang halal. Dari duit yang haram, dari duit yang subhat. Makanan yang ia berikan untuk keluarga, anak, istrinya dari makanan yang tidak benar. Maka ketaatan yang seperti ini, kata Ibnu Ruslan, seperti orang yang membangun rumah, gedung yang tinggi, itu di atas gelombang. Di atas fauqa maujin yuj'alu. Di atas gelombang yang tinggi, di atas gelombang. Artinya mustahil ada orang yang membangun gedung, membangun rumah, tapi di atas air yang airnya memiliki gelombang yang besar. Itu mustahil akan terbangun. Itulah gambaran orang yang taat, tetapi masih mengkonsumsi, mencari daripada penghasilan yang haram. Dan itu tidak akan pernah barokah. Sampai kapanpun tidak akan pernah barokah. Karena syarat diterimanya amal ibadah kita itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin di sini artinya betul-betul kalian mensucikan diri kalian. Bukan hanya sekedar ikhlas, bukan hanya sekedar mengikuti saja, manut, nurut, tetapi mukhlisin di sini betul-betul yang kau persembahkan kepada Allah, zahir dan batinmu itu betul-betul hasil daripada upaya usahamu kepada Allah dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah. Benar ya? Faham dom? Faham dom? Ini penting. Ya. Jangan sampai kita sibuk beribadah, tapi kita sibuk makan makanan yang haram, makan makanan yang subhat, mengambil barang orang, mengambil hak orang. Itu percuma. Tidak akan pernah mungkin ibadahmu bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Coba kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 tadi. Ya ayyuhar rusulu. Ini yang diserukan. Ya ini ya lil nida. Panggilan Allah lil nida. Kepada siapa Allah memanggil? Kepada utusannya para rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai utusanku, kulu, makanlah kalian. Tapi makan yang bagaimana? Minat thayyibat, dari sesuatu yang bersih. Cara mendapatkannya, cara menghasilkannya, makannya ini betul-betul bersih. Ya. Ada makanannya yang bersih, nasi mubah hukumnya. Tapi cara memperoleh nasi ini gimana? Apakah nasi ini diperoleh dengan cara mengambil atau menanam padi terlebih dahulu? Ya, kemudian setelah waktunya tumbuh, ya, dari bibit tersebut diolah menjadi beras, setelah menjadi beras ditanak menjadi nasi, kemudian baru dimakan. Artinya dari hasil keringatnya, atau dia membeli beras ke toko dari duit yang tidak halal. Ini bagaimana? Nah, ini juga mayuk tabar, juga tidak boleh. Ya, hati-hati nak. Makanya di pesantren ini kalian diajarkan bab tentang
sesuatu yang betul-betul jeli dan teliti. Harus mudakik, betul-betul teliti, enggak boleh sembarang. Nabi dan para rasul saja Allah ingatkan, padahal mereka tu maksum, terjaga, terbebas. Enggak mungkin para rasul itu mengerjakan sesuatu yang haram. Enggak mungkin para rasul itu mengerjakan maksiat. Enggak mungkin para rasul itu mengerjakan sesuatu yang tidak yang dilarang oleh Allah. Tetapi ini menjadi satu peringatan bagi kita semuanya. Artinya apa? Selevel para rasul saja Allah ingatkan. Nah, setelah makan daripada makanan yang baik, yang bersih, baik dari hasilnya, mendapatkannya ataupun makanan itu sendiri, barulah wa'malus salihah. Itu wawnya waw apa itu? Waw ataf. Diikutkan. Artinya apa? Makanan yang bersih ini akan menunjang daripada sah atau tidaknya amal soleh ente kepada Allah. Makanya wawnya itu waw ataf. Diikutkan, diatofkan kan? Artinya wa'malus salihah. Makan dulu yang bersih, makan dulu dari penghasilanmu, dari keringatmu. Kalau ingin amal ibadahmu diterima, setelah engkau makanan-makanan yang bersih, baru amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui. Ya, dan aku adalah zat yang maha tahu, kata Allah. Faqaddamal akla minat tayyib. Qaddamal akla minat tayyib. Mengutamakan makanan yang baik dulu Allah itu. Makanya Nabi Allah Daud alaihi salam ya'mal bi'amalih yadih. Nabi Allah Daud itu mencari nafkah itu dengan tangannya sendiri. Artinya apa? Dari hasil jerih payahnya sendiri. Alladhi huwal halalu 'alal 'amali as-salihah ihtimaman bihi. Lianna al-'amala la yanfa'u wa la yurfa' illa ma'a ajril halal. Itu lihat tuh. Ya. Karena amal soleh ini tergantung dengan apa yang kita masuk dalam perut nih, Pak. Ya. Lianna al-'amal, sesungguhnya pekerjaan kita, artinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la yanfa', tidak akan bermanfaat, wa la yurfa', tidak akan diangkat di kehadirat Allah, illa ma'a aklil halal, kecuali dengan makan makanan yang halal. Paham Tom? Itu ingat nak ya. Makanya sering Abuya mewanti-wanti kalian semuanya nak. Ya. Ustaz sering mewanti-wanti kalian semuanya, jangan makan sembarang. Makanan kawan, kalau kawan tidak mengizinkan kita untuk dimintai makanannya atau diambil makanan, jangan kau makan. Kalau bukan hakmu, jangan kau sentuh. Jangan gara-gara sepotong roti, amal ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara kau memakai sendal orang lain, memakai gamis, cadar yang banatnya mungkin, ataupun pakaian orang lain, gara-gara kau meminjam tanpa izin. Itu orang meminjam barang orang lain tanpa izin bukan minjam, itu namanya curi. Kalau bahasa pondoknya ghasab ya. Ghasab itu artinya mengambil barang orang tanpa seizin. Ya mencuri. Bahasanya ghasab. Sarik. Nggak boleh. Nggak barokah. Ente dari kamar mau pergi ke masjid, betul tujuannya mau ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat. Tapi yang kau pakai sendal milik kawanmu. Bagaimana itu setiap langkahmu dari kamar menuju ke masjid? Laknat Allah. Hati-hati nak. Sah. Ibadahmu sah. Menyembah Allah sah. Tapi caramu untuk pergi ke rumah Allah itu dengan cara yang tidak benar. Kau menggunakan sendal orang lain. Kau menggunakan gamis orang lain. Kau memakai kitabnya orang lain. Kau memakai wiridnya, imamahnya, cadarnya, jilbabnya, mukenahnya, sarungnya, baju kokohnya orang lain.
demi menyelamatkan dirimu agar kau bisa beribadah, ibadahmu sah, tetapi tidak mengandung barokah. Kenapa? Nih, dalam hadis Arba'in itu kan, ada seorang laki-laki aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa khudhiya bil haram, fa kaifa la yustajabu lah. Ada orang yang terdampar di padang pasir, yang wajahnya penuh dengan debu, keadaannya kucal, keadaannya kotor. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya akan diterima? Wa mat'amuhu haram. Makanan yang masuk ke perutnya, minuman yang masuk ke perutnya haram. Wa malbasuh, dan pakaiannya haram. Wa khudhiyah bil haram, diambil dari sesuatu yang haram. Fa anna la yustajabu lah. Bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itabatal mat'am ini penting tak? Menjaga daripada makanan itu sangat penting. Biar kita enggak ada uang nak. Biar kita dianggap susah. Biar kita enggak punya apa-apa. Walaupun hanya makan lauk kecap manis, kecap asin dengan telur sebelah. Daripada kita makan ayam, makan daging, tetapi dari hasil yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasil subhat, bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Faham tak ya? Ini jangan diremehkan. Jangan hanya kalian dengar tapi tidak diamalkan. Yang suka mengambil barang kawannya masih ngambil barang kawannya. Terkadang barang dapur yang itu biasanya milik Abuya, ya, makanan Abuya terkadang, oh Abuya ridho. Mana ada cerita guru ndak ridho? Tapi caramu tuh salah. Ya. Ya kan begitu. Terkadang dimasak nih, disimpan dulu itu. Mau dimakan oleh Abuya, tiba-tiba udah nggak ada, ditanya udah dimakan oleh oknum dari anak-anak. Gimana ini? Bagaimana hukum yang memakan itu? Ya tidak boleh, haram. Ya Abuya ridho, ya ridho lah. Tak mungkin pula tidak ridho. Tapi engkau sudah mendapatkan daripada dosa. Paham dong? Paham dong? Ya. Itu pohon-pohon itu. Belum aja berbuah mangganya udah habis. Ya. Naam. Fahuwa asasul ibadat wa ra'sul qurubat. Ya, makanan yang halal dan yang benar itu, makanan yang halal, yang suci itu adalah asasul ibadat, adalah pondasi daripada ibadah, wa ra'sul qurubat, dan puncak daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqbalullahu syai'an minat ta'at illa bil akli minat tayyibat. Maka fala yaqbalullah, maka Allah tidak akan menerima sesuatu daripada ketaatan hamba illa bil akli minat tayyibat, kecuali makan daripada makanan yang baik. Naam, Iqra Abdul Aziz. Fil hadithi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibat. Wa innallaha amara wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula
رجلا يطيل يطيل سفر يطيل السفر أسعة أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومدعمه حرام حرام ومدعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 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 فأنى يستجاب له. يستجاب له. نعم. وفي الحديث, dengarkan dalam hadis ini nak. Wa fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tayyibun, sesungguhnya Allah itu bersih, zat yang maha bersih. La yaqbalu illa tayyiban, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang zahiran wa batinan, jasadan wa ruhan. Ya, makanya Raudatul Muhibbin ini kita bentuk bagaimana para santri itu bersih. Nak. Pakaian yang paling disenangi oleh Allah dan Nabi Muhammad adalah pakaian yang putih. Bukan enggak boleh kita memakai warna-warna, boleh. Tapi pakaian yang disunnahkan, yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad adalah pakaian yang bersih. Coba lihat, bersih ya. Imamah, gamis putih, ada wirid, ada pulpen di koceknya, ada siwak, ajib. Ada santri, ada betul-betul santri. Hakada tulab. Ya. Dengan tawaduk jalannya, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak. Ya. Jadi Allah tu menilai nak. Jadi jangan ente bilang, enggak perlu pakaian zahir. Yang penting kan hatinya. Iya. Betul. Ya, tapi perlu proses. Ya. Itu banyak para wali-wali Allah. Mereka biasa-biasa saja. Itu wali. Ente siapa? Ente menjadi wali. Ente wali. Kan begitu. Ya. Kalau wali Allah, mereka beda. Mereka sudah bisa menjaga hati. Ya. Rufi'al qalam. Wah, kita belum jadi wali. Mau sembarangan. Harus bersih dulu, proses. Dari bersih-bersih dulu ya. Mandi yang rapi, yang wangi, pakai parfum. Jangan sampai giginya tuh kuning ya. Jangan sampai bajunya ini dipakai sudah seminggu, dakinya penuh sampai berat, sampai tidak bisa tegak dia punya leher baju ini saking penuh dakinya. Ya. Makanya wajah itu mandi dibersihkan. Ya, tidak apa-apa. Terserah orang mau bilang, oh kayak perempuan. Yang penting kita bukan perempuan. Perempuan bersolek itu wajar. Ya, tidak masalah. Laki-laki bersihkan wajah tidak apa-apa. Dengan niat apa? Lil ibadah. Ya, kalau kita bersih, semangat kita ibadah kepada Allah. Nah, sambil membersihkan hati. Dari apa? Sombong. Dari angku, dari riya, dari ujub, dari sum'ah, dari takabur, ingin dipuji oleh makhluk, ingin dibanggakan oleh makhluk. Hilangkan itu. Perlahan-lahan kita hilangkan itu semuanya. Karena innallaha tayyibun. Allah itu zat yang maha bersih, maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah tidak akan pernah mau menerima kecuali yang bersih. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada sesuatu yang bersih tersebut kepada al-mursalin, yaitu kepada pada rasul, pada utusannya. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makan makananlah yang baik
ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Thumma dzakara rajula, tadi ini. Kemudian teringat, disebutkan ada seorang laki-laki yutil yang perjalanannya sangat begitu panjang berpergiannya, asy'ada, yang lusuh, ya, yang kucel, akbarah, rambutnya, badannya berdebu, yamuddu yadeh, dan mengangkatkan tangan ila sama, ke di langit, ya Rab, ya Rab, minta kepada Allah. Tapi sayang, wa mat'amuhu, makanan laki-laki yang meminta tadi itu haram. Wa mashrabuhu, minumannya haram. Wa malbasuhu, pakaiannya haram. Wa khudhiya bil haram, dan yang dia pakai, yang diambil semuanya haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana kami akan bisa mengabulkan daripada permintaannya. Faham tu Maulad? Intinya jaga makanan. Kita enggak punya duit enggak apa-apa nak. Yang penting kita bisa menjaga diri kita dari yang haram. Jangan kita memaksakan, kita enggak punya duit tapi kita menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min wallahu bissawab.